apa kabar? Baik-baik saja semua kan? Sehat-sehat semua kan? Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit ya. Istirahat yang cukup, olahraga, bantu orang tua, dan tetap belajar supaya tambah pinter ya. Baik, ketemu lagi dengan Pak Daniel yang artinya kita akan belajar lagi tentang pelajaran komputer. Sudah siap? Ya. Sebelum Pak Daniel lanjut, Pak Daniel mau mengingatkan bahwa tugas-tugas sebelumnya Pak Daniel cek dan recheck ternyata masih ada yang belum mengumpulkan. Pesan Pak Daniel segera dikerjakan supaya tugas-tugasnya tidak semakin menumpuk. Ya, kalau semakin menumpuk nanti jadi semakin malas untuk mengerjakan, tambah banyak bebannya, belajarnya bukan tambah pinter tapi tambah stres nanti karena banyak yang harus dikerjakan. Baik, langsung saja. Seperti yang Pak Daniel ungkap minggu kemarin bahwa pertemuan kali ini kita sudah tidak bahas tentang Microsoft Word lagi. Mungkin nanti lain kali jika masih ada waktu kita akan kembali lagi bahas tentang Word. Sekarang kita tinggal dulu Word-nya, kita akan beralih belajar tentang Microsoft Excel. Ya. Nah, kalau Microsoft Word, ya, apa Microsoft Word itu? Program aplikasi untuk mengolah kata. Nah, kalau Microsoft Excel itu program aplikasi untuk mengolah angka. Jadi nanti di Excel ini kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita bisa mengolah angka-angka dengan aplikasi Microsoft Excel. Untuk yang baru belajar, mungkin Jenny sudah pernah belajar belum ya? Kita punya teman baru di kelas 6, Jenny. Itu kalau memang belum pernah belajar Microsoft Excel berarti harus kerja lebih keras lagi dari teman-temannya ya. Karena teman-temannya yang lain dulu sudah pernah belajar di kelas 4. Sehingga harapannya Pak Daniel teman-temannya Jenny jadi semakin pinter. Jenny yang mungkin baru belajar kerja keras lagi supaya tambah pinter lagi nanti ya. Baik, pertemuan awal kali ini Pak Daniel mengulang lagi. Ini hampir sama dengan materinya kelas 4. Sebagian kelas 4 juga masih belajar ini. Pak Daniel ulang lagi, kenalkan lagi dua jenis rumus Excel ya. Kalau tentang cara membuka Microsoft Excel Pak Daniel pikir sudah tidak perlu diajari lagi, sudah pinter-pinter ya. Start a program Microsoft Office Excel, pasti sudah hafal, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita langsung aja, Pak Daniel akan memperkenalkan bagaimana cara jenis-jenis rumus Excel. Itu ada dua macam ya, seperti yang sudah Pak Daniel catatkan sebelah ini ya. Ada rumus formula dan satu lagi jenis rumus fungsi ya. Ada rumus formula, ada rumus fungsi, bisa dilihat di sini ya. Nah, rumus formula cara menghafalkannya lebih mudah karena hampir sama dengan simbol matematika. Kalau tanda tambah maka simbol di Excel tambah, sama, lebih mudah kan? Kalau kurang maka simbol di Excel kurang. Nah, ini mulai kalau kali maka simbol di Excel itu tanda bintang. Tanda bintang itu ada di angka 8 bagian atas di keyboard. Jadi ngetik tanggal bintangnya itu harus dengan tombol shift ditekan terus, tekan angka 8 maka akan muncul simbol bintang. Itu untuk menggunakan simbol kali ya, perkalian. Nah, sedangkan kalau bagi, nah, di Excel itu memakai garis miring. Itu baru beberapa simbol dari rumus formula, masih ada banyak lagi, masih ada pangkat, masih ada dan lain sebagainya lah, masih banyak lagi. Kita fokus di 4 ini aja yang akan nanti sering keluar. Tambah, kurang, kali, bagi. Tambah, kurang, bintang, garis miring. Garis miringnya arahnya seperti yang Pak Daniel ketikkan ya, yang miringnya seperti itu. Karena yang di keyboard itu juga ada miring yang lain. Seperti ini, miringnya seperti ini. Di keyboard itu ada yang miringnya seperti ini juga. Nah, kamu pada ketikkan di sini aja biar lebih jelas.
Ada yang miringnya seperti ini, salah. Ya, miringnya itu yang seperti ini. Ya, itu jenis rumus formula. Nah, ada lagi rumus fungsi, masih ingat gak? Di kelas 4 dulu sudah pernah belajar, masih ingat gak? Untuk menjumlah rumus fungsinya sum, untuk rata-rata rumus fungsinya average, untuk nilai terbesar rumus fungsinya max, nilai terkecil min. Nah, ini harus dihafal ini supaya kalian nanti lancar dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, Pak Daniel praktekkan sekilas ya, supaya kalian jadi lebih ingat lagi cara pakainya. Pak Daniel akan praktekkan memakai rumus formula dulu. Misalnya yang ini 1 ditambah 1. Wah, tambah itu cara mengisinya pakai tanda petik atas dulu baru tambah. Ya, karena kalau langsung diketikkan tanda tambah biasanya enggak mau. Kasih petik atas dulu baru tambah. Kalau enggak, nah misalnya gini, tambah, Mas Pak Daniel klik di tempat lain, nah jadi kacau, jadi tidak bisa muncul tanda tambahnya. Nah, solusinya diberi petik atas dulu. Tanda petik atas itu kalau di keyboardnya Pak Daniel ada di sebelahnya enter, di sebelahnya titik koma itu ada petik atas. Ketika diketikkan maka muncul petik atas. Nah, ketikkan tanda tambah. Nah, 1 ditambah 1 sama dengannya memakai petik atas juga supaya bisa menulis sama dengan. Kalau enggak akan berhasil nanti. Pak Daniel rapikan dulu ya. Pak Daniel rapikan dulu, tak taruh tengah. Nah, nanti cara menggunakannya kalau pakai simbol Excel ini ya, kalian harus tahu cara membaca sel, masih ingat kan? Oke, langsung saja. Pertama, sebelum menuliskan rumus jangan lupa diberi awalan sama dengan. Harus sama dengannya itu di depan, jangan lupa ya. Sama dengan, nah ini sel berapa ini? Sel berapa ini? Sel E4. Dari mana E4? Lihat atas itu ada kolom E, 4 itu ada di baris keempat, sehingga ini disebut sel E4. Ketikkan E4. Nah, ditambah, ketikkan tanda tambah biasa. Ditambah ini, sel berapa ini? Sel G4, ada di kolom G baris keempat. Nah, kalian ketikkan G4 atau lebih mudahnya diklik aja, nanti akan dituliskan, akan dibantu oleh Excel. Diklik, nah sel G4 sudah kalian enter, maka dia sudah menjadi kalkulator. Excelnya sudah membantu berpikir untuk kalian. Kalian sudah berhasil ngajari Excelnya sudah pinter gara-gara kalian ajari pakai rumus. Ini berapapun angka yang diisi, misalnya 23, nah maka sudah dihitungkan otomatis oleh Excel ini. Pak Daniel beri kotak aja biar lebih jelas. Nah, ini sudah dihitungkan otomatis ini. Misalnya ini diisi angka 25 tambah 23 berapa? Enter, ya sudah dihitungkan otomatis. Ya, sudah ingat? Oke, sekarang Pak Daniel praktekkan dengan tanda yang lain, tanda kurang misalnya ya. Tanda kurang itu sama, cara nuliskannya koma atas kurang. Ini sama dengan, koma atas sama dengan. Nah, Pak Daniel siapkan dulu ya supaya lebih cepat nanti. Koma atas X, koma atas bagi, yang ini koma atas sama dengan, yang ini koma atas sama dengan. Pak Daniel drag and drop supaya rapi. Pak Daniel mau jadikan rata tengah. Nah, dia sudah di tengah. Ini Pak Daniel kotaki semua aja ya. Kotaknya satu-satu ini. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal diisikan angka. Misalnya sama mungkin ya. 25 dikurangi 23. Berapa? Ya, disisipkan rumus formula lagi. Sama dengan sel E5
dikurangi sel G5 sama dengan enter. Nah, ini sudah dihitungkan ini. Ini mau diganti angkanya berapapun, misalnya 21, enter. Nah, sudah berubah jadi jawaban 4 secara otomatis. Ya, sekarang perkalian. 2 dikali 2 gitu aja biar gampang ya. Gimana cara ngitungnya? Cara menyisipkan rumusnya sama dengan sel E6D kali tanda bintang. Ingat ya, kali pakai simbol tanda bintang di Excel. Maka ini ketikkan tanda bintang. Sel G6 ini diklik, atau boleh ditulis juga G6 diketik sendiri kayak gini, boleh. Enter. Muncul jawaban 2 kali 2 4 ya. 2 kali misalnya 20, nah, jadi 40, enter. Nah, otomatis 40 dia sudah menghitungkan. Sekarang ini misalnya 20 dibagi 2 gitu ya, jawabannya harusnya 10 ya. 20 dibagi 2 sama dengan, nah, sama dengan sel E7 dibagi sel G7, enter. Sudah selesai kita tentang rumus formulanya. Bisa? Bisa ya? Baik. Sekarang Pak Daniel akan mempraktekkan tentang rumus fungsi. Ya, rumus fungsi. Oke, Pak Daniel mau menjumlah, sum itu untuk menjumlah ya anak-anak ya. Pak Daniel mau menjumlah angka ini, 25, 25, 2, 20. 25 tambah 25 tambah 2 tambah 20. Berapa? Nah, caranya jika menggunakan rumus fungsi hampir sama. Pertama harus tanda sama dengan diketik dulu. Nah, kemudian kamu ketikkan sum, nggak boleh ada spasi ya, kurung buka. Nah, yang dijumlah sel berapa sampai sel berapa. Sampai itu di Excel tandanya itu titik 2. Nah, ini dijumlah sampai sini kan ya. Nah, gimana cara menjumlahnya? Diketikkan sel awalnya dulu. Ini sel berapa ini anak-anak? Sel E4 ada di kolom E baris keempat. Ketikkan sel E4 sampai, nah, sampai itu memakai titik 2, bukan titik koma, titik 2 ya. Sampai sel berapa bawahnya ini? Sel E7, kolom di E baris ke-7. Maka diketikkan E7, enter. Nah, sudah jadi anak-anak ya. 72 merupakan jumlah dari sini. Baik, lanjut ya. Lanjut kita tentang average, tentang rata-rata sekarang. Sama caranya, perlu diingat saja bahwa rata-rata itu rumus fungsinya menggunakan average. Maka pertama harus sama dengan average ya, kurung buka, kalian pilih sel sini sampai sel ini, sel 25 sampai sel 20. Ada cara cepatnya anak-anak ya. Kalau cara manualnya ya, diketik sel E4.2 sampai sel E7. Ada cara cepatnya. Kalian drag and drop mana yang ingin di rata-rata. Sudah tahu rata-rata kan kelas 6? Oke, di drag and drop, nah, maka akan dibantu nulis sama Excelnya. Sel E4 sampai sel E7. Tinggal tutup kurung, enter. Sudah dijawabkan sama Excel. Sekarang lanjut. Nilai terbesar sama dengan max kurung buka. Nah, kita ambil contoh yang ini terus saja ya. Nilai terbesarnya itu dari 25, 25, 2, dan 20. Nilai terbesarnya 25 kan? Nah, caranya sama, max kurung buka, drag and drop, kurung tutup, enter. Maka dia jawaban 25. Nilai terkecil, ini berapa nilai terkecilnya ini? 2 kan? Nah, Excelnya kita suruh mikir, sama dengan min
kurung buka, drag and drop, kurung tutup, enter. 2 kan, betul kan? Sekarang kita rapikan. Nah, kita beri kotak-kotak. Oke, selesai. Kalian sudah melihat Pak Daniel memperkenalkan rumus fungsi dan formula. Pak Daniel sudah lakukan. Sekarang Pak Daniel juga sudah mempraktekkan rumus formula dan fungsi. Sekarang tiba saatnya kalian mendengarkan tentang tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Oke. Tugasnya ada dua tugasnya. Tugas yang pertama, ya, kalian rangkum, kalian buat catatan, kalian catat di buku catatan materi yang baru Pak Daniel ajarkan. Ya, kalian catat tentang rumus formula dan fungsi seperti apa. Kalian catat, kalian rangkum seperti apa. Setelah selesai, kalian foto catatanmu, buku catatan komputer difoto, hasil catatanmu, kalian kirimkan di Google Formulir, di Google Classroom. Mencatat sambil membayangkan apa yang Pak Daniel kerjakan atau yang akan kamu kerjakan atau yang apa sudah kamu kerjakan, ya. Sehingga ketika mencatat, kamu nanti sambil mencatat, harapannya Pak Daniel sambil akan membantu mengingat sehingga tambah pintar. Ya. Oke, tugas yang pertama tadi mencatat, ya. Mencatat di buku catatan, foto, kirim ke Google Classroom. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua kamu buat sama seperti Pak Daniel ini. Kamu buat sama seperti Pak Daniel di Excel tentunya. Kalian praktekkan di Excel. Tujuannya apa? Pertama, kamu belajar membuat tabel yang rapi. Ya. Nah, kamu belajar membuat tabel yang rapi dengan cara apa? Dengan cara meniru apa yang barusan Pak Daniel buat. Ya, kamu tiru. Tentunya ketika ada angka-angka yang tadi diisi dengan rumus, ya kalian juga isi dengan rumus, ya. Jangan diisi dengan angka biasa. Ini kelihatannya angka 72. Nah, tapi dalamnya rumus. Tahu dari mana? Nah, ini bisa lihat di formula bar ini namanya. Ini atasnya ini isinya rumus nih, Nak. Ya. Jadi walaupun ini kelihatannya angka tapi rumus. Nah, harapannya Pak Daniel nanti kalian buat ini diisi dengan rumus, jangan angka. Ini juga berisi rumus ini. Jangan diisi angka. Supaya kamu punya pengalaman membuat rumus menggunakan formula dan fungsi. Ya, baik. Sekarang sekilas Pak Daniel akan ajarkan bagaimana merapikan tabel. Bagaimana cara merapikan tabel. Ya, yang pertama, Pak Daniel akan ajarkan bagaimana cara menggabungkan sel. Tulisan rumus formula ini, ya. Tulisan rumus formula ini terdiri dari dua sel B2 dan sel C2 Pak Daniel gabung jadi satu. Sebelumnya, nah seperti ini. Sebelumnya seperti ini. Nah, sebelumnya seperti ini. Ya. Sekarang Pak Daniel gabungkan. Caranya menggabungkan, drag and drop, mana yang ingin digabungkan, pilih merge and center, ini ikonnya. Ya, tentunya nanti disesuaikan dengan tampilan Excel atau tampilan Office yang ada di depanmu. Ya, belum tentu tampilan Excelnya sama dengan punya Pak Daniel. Ya, bisa jadi punyamu di rumah lebih baru Excelnya. Nah, tentunya lebih lengkap nanti fiturnya yang lebih baru. Oke, Pak Daniel klik, maka dia akan menjadi satu. Ya, untuk membuat di tengah, nah kalian bisa memanfaatkan ini. Jika sebelumnya ada di pinggir, kalian jadikan tengah, ya, seperti itu. Nah, ini sekarang lanjut ya, lanjut, baik. Sekarang ini lihat ini tulisan awalnya kan simbol matematika.
ketika tidak cukup ya, ketika tidak cukup kalian lebarkan di sini, ini dilebarkan. Nah, dilebarkan ya, bisa ya, dilebarkan. Yang ini jika berada di bawah ya kalian taruh tengah dengan cara pilih ini. Oke ya. Jadi yang atas ini digabungkan selnya, yang bawah itu diatur supaya menarik, dia berada di tengah ya. Supaya menarik lagi, hurufnya kalian rubah warnanya ya. Boleh niru seperti Pak Daniel warna putih seperti ini dengan background abu-abu, atau kalian rubah yang menurut kalian lebih bagus juga boleh. Caranya di mana? Di sini. Ini ada font color namanya. Masih ingat nama-nama icon kan? Nanti ketika ujian PTS atau PAS akan Pak Daniel keluarkan loh ya, nama-nama icon dan fungsinya. Itu harus ingat, itu keluar dari Santa Maria 3 harus ingat itu nama-nama icon dan shortcut itu. Ini font color untuk merubah warna huruf. Kalau warna belakangnya, fill color, ini kalian rubah, kalian ganti warna abu-abu, maka akan jadi seperti punya Pak Daniel. Ya, nanti kalian rubah ukuran hurufnya juga pakai font size. Ini font size di sini. Ini akan merubah besar kecilnya tulisan. Ya, jelas ya. Baik. Satu lagi. Tulisan simbol matematika ini bisa bersusun ke bawah. Itu nanti kalau kalian kesulitan, itu ada caranya. Seperti ini caranya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Klik kanan, format cell. Kalian pilih alignment ini. Kalian pilih atas dan bawah ini diklik. Wrap text dan mid cell ini dipilih. Supaya nanti tulisannya bisa bersusun atas dan bawah. Ini kalian pilih, kalian klik OK. Nah, seperti itu. Ya. Kalau enggak, bisa jadi dia enggak mau atas dan bawah. Contohnya misalnya ini ya. Simbol di Excel ini kalau Pak Daniel kecilkan, nah dia kan enggak mau kan berada di bawah tulisan di Excelnya. Akan mau kalau Pak Daniel lakukan seperti tadi, klik kanan, format cell, kemudian pilih alignment, atas dan bawah ini, wrap text dan mid cell-nya ini dipilih, klik OK. Sudah, lebih rapi kan? Nah, kalian nanti prediksi Pak Daniel akan lama berproses ketika merapikan tabel. Dan memang itu harapannya Pak Daniel. Kalian punya pengalaman bagaimana membuat tabel yang rapi. Ya, kalian rubah ukuran hurufnya, kalian rubah warna hurufnya kalau perlu, tebal tipisnya, jenis fontnya. Ini kan ada jenis fontnya ya, macam-macam ini. Kalian boleh memanfaatkan supaya rapi. Ya, buat catatan di Excel ini yang menarik. Nah, supaya menarik ya harus rapi. Kalian manfaatkan rata tengahnya supaya berada di tengah gimana, ya. Kalian buat tabelnya seperti ini, masih ingat kan? Misalnya ini mau Pak Daniel tabel ya, Pak Daniel beri kotak-kotak ya. Di drag and drop dulu. Nah, ini ada border di sini. Kalau kalian pilih yang ini, maka semua akan ada kotak-kotaknya. Ya. Nah, ini penjumlahan dari atas udah diberi simbol sekalian ya. Bentar, Pak Daniel sisipkan simbol supaya jelas. Simbol tanda panah ke atas. Nah, ini artinya ini hitungan dari ini ya. Oke. Sampai di sini materi yang Pak Daniel berikan. Pak Daniel harapkan kalian bisa mengerti. Pak Daniel harapkan kalian bisa mencoba di rumah dan jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Jika gagal
ada undo yang bisa kalian klik. Kalau gagal lagi, undo lagi. Di undo masih gagal lagi, dicoba gagal lagi, undo lagi, tidak boleh menyerah. Ya, kalau sudah undo beberapa kali, sudah pusing, stres, tidak tahu harus bagaimana lagi, boleh hubungi Pak Daniel, nanti tak bantu. Ya, jelaskan masalahnya, nanti Pak Daniel akan bantu kamu belajar. Ya, yang penting dicoba dulu. Ya, dan Pak Daniel yakin pasti bisa. Ini sebagian materi kelas 4. Kelas 4 itu bisa, kalian kelas 6 Pak Daniel yakin harusnya lebih hebat lagi. Ya. Oke, hari ini kita belajar dua hal. Mengenal rumus, formula dan fungsi, dan belajar merapikan tabel. Pak Daniel harapkan ini bisa kalian lakukan di rumah dengan baik dan kumpulkan hasilnya ke Pak Daniel di Google Classroom. Ada dua tugas ya. Satu, tugas memfoto catatanmu tentang ini. Ini kalian catat, kalian foto, kirimkan ke Google Classroom. Yang kedua, kalian buat seperti ini yang rapi supaya kalian punya pengalaman membuat tabel yang rapi. Kemudian hasilnya kirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa disisipkan rumusnya ya. Membuat seperti ini dengan rumus, formula dan fungsi juga. Paham ya? Oke, paham? Ya. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Jangan mudah menyerah. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. See you.